Oke. Jadi mungkin seperti yang tadi sudah ada di YouTube Bapak Ibu ya, jadi S2 keperawatan itu mulai ada di Universitas Brawijaya tahun 2011. Jadi angkatan pertama itu adalah 2011. Dan sebagian besar yang tadi mungkin di grup disampaikan oleh Pak Rohman ya, Hmm. dosen-dosen Poltekkes dari Jayapura itu sebagian besar S2-nya ngambil di Universitas Brawijaya ya, Pak Rohman ya. Ya, siap. Jadi di awal itu 2011 itu kita baru membuka peminatan keperawatan gawat darurat. Nah, Hmm. kemudian di tahun 2013 itu ada peminatan keperawatan jiwa. Kemudian di tahun 2019 itu kita ada penambahan keperawatan medikal bedah, kemudian keperawatan komunitas, dan juga manajemen keperawatan. Sampai saat ini ada 5 peminatan ini yang kita selenggarakan di Universitas Brawijaya. Kemudian tahun 2021 ini ada keperawatan maternitas ya. Tapi yang paling paling sering dibuka ini gawat darurat, jiwa, medikal bedah, komunitas manajemen keperawatan, dan juga pernah sekali eh, perawatan maternitas. Karena dilihat dari peminatnya ya, Bapak Ibu. Nah nanti untuk yang keperawatan medikal bedah itu rencananya sih mungkin insya Allah paling lambat kali ya Pak Kadep yang mungkin insya Allah tahun tahun depan itu sudah bisa kita selenggarakan spesialis keperawatan medikal bedah. Karena sekarang proses perizinannya sudah sampai ke Senat Universitas. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya Bapak Ibu ngambil S2, kemudian peminatannya KMB, nanti bisa lanjut sampai spesialis keperawatan medikal bedah. Ini khusus untuk yang keperawatan medikal bedah. Nah ini tadi sudah disampaikan di YouTube juga sebenarnya. Jadi visi kami adalah pelopor membaharui ilmu dan teknologi keperawatan berbasis peka budaya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diakui secara nasional dan juga internasional. Sehingga harapannya nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu nanti jadi mahasiswa S2 keperawatan, tesisnya mungkin bisa mengangkat kearifan lokal yang ada di Papua gitu ya. Sehingga harapannya tentu dengan kearifan lokal yang ada di Papua itu bisa mendukung visi kami di program S2 keperawatan, yaitu dengan berbasis peka budaya. Karena yang kami tahu Papua itu kan sesuatu apa kearifan lokalnya luar biasa sehingga mungkin bisa kita teliti lebih lanjut sehingga nanti harapannya bisa bermanfaat di tingkat nasional dan juga mungkin bisa di tingkat eh, global gitu ya terkait dengan kearifan lokal yang ada di Papua. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan lama lama menempuh S2 di Universitas Brawijaya ya. Jadi kita fasilitasi 3 semester. Tapi kita harapkan itu kalau misalnya 3 semester kan ini ada syarat ketentuan berlaku ya. Jadi tidak semuanya mungkin yang mampu saja 3 semester. Tapi kami harapkan itu 4 semester bisa bisa selesai gitu ya. Insya Allah mungkin yang kemarin tugas belajar dari Papua ya Pak Roman ya. Ya, Insya siap. Allah tanggal 23 itu yudisium. Insya Allah ada beberapa itu Ibu ada Elis ya, sekitar Ibu Elis dan kawan-kawan. Bu Elizabeth Elis dan Fulton. kawan-kawan Bu Diana dan seterusnya. Ada Siap. sekitar 4 atau 5 gitu ya. Itu insya Allah nanti tanggal 23 Juli itu kita yudisium dan waktu tempuhnya 4 semester kebetulan beliau-beliau. Kemudian di kami itu maksimal 8 semester. Ya kami harapkan sih Bapak Ibu nanti kalau misalnya nanti jadi mahasiswa kami itu kalau bisa 3 semester, kalau tidak ya 4 semester bisa menyelesaikan studi. Itu yang kami harapkan. Karena kalau misalnya semakin lama juga tentunya akan berdampak juga kepada kami gitu ya terkait dengan akreditasi. Sehingga kami berupaya agar Bapak Ibu semua nanti pada waktu menempuh S2 keperawatan itu ya paling lama 4 semester bisa diselesaikan. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan kurikulum ya. Jadi ini lumayan besar karena sesuai dengan permen yang baru ya Pak Rahman ya. Siap, siap. Permendikbud 53 itu minimal SKS-nya S2 itu ada 54.
Sehingga kami untuk bisa mengakomodir permen yang baru itu, Kemendikbudristek yang baru itu, kami akomodir di penelitian ya. Jadi total SKS keseluruhan itu ada 25 SKS. Hmm. Jadi nanti dipecah lagi, nanti ada mata kuliah metodologi penelitian karya ilmiah nanti semester 1, nanti ada TA proposal, nanti TA penelitian, TA hasil dan juga TA publikasi. Jadi totalnya ada 25. Kenapa kita tinggikan SKS-nya? Karena kami melihat bahwa dalam mengerjakan semua itu membutuhkan waktu yang lama. Mungkin pengalaman Bapak Ibu waktu mengambil skripsi itu kan tidak 1 minggu, kan tidak 1 jam 2 jam gitu ya. Pasti lebih dari itu untuk mengerjakan. Sehingga kita akomodir untuk beban SKS di penelitian ini yang kami tinggikan. Nah ini yang mata kuliah yang semua peminatan ambil ya. Ada 19 SKS. Ada 19 SKS untuk mata kuliah yang diambil nanti oleh semua peminatan. Kemudian ini untuk masing-masing peminatan Bapak Ibu semua. Jadi nanti ada 16 SKS. Nanti yang di lahan praktek itu nanti ada 7 SKS ya. Aplikasi praktek berbasis bukti keperawatan gawat darurat itu nanti bisa diambil di tempatnya masing-masing untuk apa eh, pengambilan mata kuliah ini. Jadi nanti bisa di rumah sakit mungkin di Jayapura atau rumah sakit mungkin di Sorong atau mungkin di Biak dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Nanti kita akui itu ada 7 SKS ya. Nah, yang lainnya ini adalah perkuliahan untuk yang sisanya. Kemudian untuk ini kalau ini untuk yang jiwa. Yang jiwa juga sama, jadi semua peminatan untuk mata kuliah aplikasinya itu beban SKS-nya adalah 7 SKS. Jadi jadi nanti di semester 3 Bapak Ibu untuk Iya. yang aplikasi ya. Kemudian untuk yang KMB sama 7 SKS juga, tapi ini mata kuliahnya lebih sedikit, tapi bobot mata kuliahnya lumayan besar. Iya. Jadi jadi ini nanti bisa 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 diambil tadi bisa diambil di tempatnya Bapak Ibu bekerja untuk aplikasinya. Kemudian untuk manajemen ini juga sama. Ini nanti ada 7 SKS juga nanti bisa diambil di rumah sakit yang ada di Papua yang mungkin berdekatan dengan tempat kerjanya Bapak Ibu. Ini mata kuliahnya, jadi totalnya semua mata kuliah peminatan itu ada 16 SKS. Nah ini untuk yang maternitas. Sama semua peminatan total SKS-nya 16. Kemudian untuk yang aplikasi di semester 3 itu totalnya semua 7 SKS. Ini yang komunitas. Sama 16 juga, 16 SKS. Kemudian yang aplikasinya itu 7 SKS dan semua diambil di semester 3. Ini berkaitan dengan mata kuliah yang nanti akan diambil oleh Bapak Ibu semuanya ya jika nanti eh, kuliah di S2 keperawatan. Nah, ini terkait dengan pengelola, kemudian ini dosen-dosennya yang dari untuk yang kemarin yang mungkin nanti ada penambahan yang lulus doktor dari kami, alhamdulillah ada 16 doktor, mungkin nanti tambah 2 doktor lagi untuk yang dari keperawatan dan saat ini kami ada 2 guru besar untuk keperawatan. Untuk perkuliahan itu kita melakukan hybrid learning ya Bapak Ibu. Karena untuk yang full PJJ itu harus ada izin sendiri ya Pak Rahman ya. Siap, siap. Tapi kan sekarang katanya di Poltekkes juga ada beberapa yang mau dihentikan ya untuk PJJ ya. Mm-mm. Ada. Heeh. Jadi kita kita fasilitasi untuk pembelajaran itu adalah hibrid karena memang kalau PJJ murni seperti universitas terbuka itu Mm. harus ada izinnya sendiri. Siap, Sehingga siap. kami fasilitasi dengan menggunakan pembelajaran hibrid. Jadi nanti teknisnya itu ya tetap ada mahasiswa yang kuliah di kampus gitu ya. Nanti sisanya nanti bisa melalui Zoom meeting. Seperti itu Bapak Ibu. Ya nanti tetap tetap ada mungkin nanti kalau misalnya nanti ada di
apa ada dari yang di Malang, yang mungkin nanti yang di Malang yang nanti di kelas nanti yang dari Papua mungkin nanti bisa Zoom. Tapi setidaknya nanti setiap semester itu harapannya sih bisa mampir ke Brawijaya ya Bapak Ibu. Karena jangan sampai nanti kuliahnya di Universitas Brawijaya kemudian tidak tahu tempatnya di mana. Itu yang kami takutkan. Sehingga kami me, me, apa, mengadaptasi untuk pembelajaran itu adalah dengan menggunakan hibrid ya. Kemudian untuk pendaftaran nanti ada uji TPA sama TOEFL. Nanti penyelenggaranya nanti akan mengincludekan secara bersamaan ya. Jadi nanti akan kami buat jadwal. Nanti tes untuk TPA sama TOEFL-nya itu hari apa. Kemudian nanti untuk wawancaranya hari apa. Nanti untuk biaya pendaftaran itu 1 juta sudah termasuk nanti ujian untuk TPA dan juga TOEFL Bapak Ibu. Ini hanya contoh yang kemarin ya, yang Hmm. kemarin kami itu kan. Jadi nanti kami menerima dari Eskap NES dan juga dari D4 keperawatan NES ya. Sehingga kami memfasilitasi lulusan-lulusan dari Poltekkes kalau misalnya mau melanjutkan S2 keperawatan kami fasilitasi. Jadi mungkin ini kampusnya Bapak Ibu. Jadi untuk kampusnya kami terpisah dari kampus utama ya. Antara kampus utama dengan kampus kami itu sekitar 15 menit lah. Nggak terlalu jauh. Nggak seperti Salemba sama Depok ya Pak Rohman ya. Siap, siap. Kalau ini masih berdekatannya. Cuman memang nggak di kampus utama. Dan ini adalah gedungnya. Jadi nanti ada 2 gedung ini punyanya Fakultas Ilmu Kesehatan. Masing-masing gedung ini ada 5 lantai. Kalau yang paling ujung ini yang bentuknya beda sendiri ini adalah Fakultas Vokasi Bapak Ibu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap mungkin nanti jika ada yang mau menanyakan lebih detail lagi akan kami fasilitasi untuk kami berikan jawaban. Kebetulan di sini sudah ada Pak Dr. Kumboyono selaku Ketua Departemen. Hingga nanti beliau nanti kira-kira bisa memberikan fasilitasi ya terkait dengan kebijakan-kebijakan apa nanti yang mungkin bisa diterapkan untuk Bapak Ibu semua. Mungkin itu Pak Rohman. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Pak Rohman. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Kaprodi. Mungkin dari Pak Kadep ada penambahan Pak Dr. Kumboyono. Izin kalau ada penambahan, Iya, terima silakan. kasih Pak Rohman dan selamat pagi menjelang siang buat Ya, teman-teman di kenal Pak. Papua. Baik, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Program Studi Magister Keperawatan di Vikas UB terkait dengan kurikulum hingga tata cara pendaftaran ya untuk magister. Yang menarik perlu di-highlight adalah bahwa kami tadi menyampaikan ada fasilitasi dari kami jika Bapak Ibu mampu menempuh 3 semester, ya Alhamdulillah bisa 3 semester. Jadi tadi yang disebutkan yang mau yudisium itu kebetulan Bu Elis dan kawan-kawan tuh 4 semester. Nah, tapi yang 3 semester ada tuh contohnya dari Papua. Nah, Ya, itu di ada Kesehatan Pak Sutrisno. Ya, silakan kenal dengan Pak Trisno ya. Pak Agus Sutrisno. Pak Sutrisno Oh ya, iya, itu lengkapnya dari Pak apa? Bapelkes kaji Pak Agus Trisno itu. Ah, itu beliau 3 semester tuh. Nah, jadi bisa lah ngobrol-ngobrol sama Pak Agus Sutrisno, nanya-nanya gitu. Apa kiatnya bisa 3 semester? Jadi nanti sisi menariknya di situ, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait tadi metode pembelajaran yang perlu di-highlight, kita memfasilitasi untuk hybrid learning ya. Nah, nanti tadi disampaikan kalau Bapak Ibu nanti ada pertemuan ya diatur berapa kali siapa saja yang harus ke Malang. Atau mungkin Bapak Ibu ada tugas ke Jawa gitu, daripada biaya tiketnya mahal, itu mampirlah dulu ke Malang gitu ya untuk perkuliahan. Itu bisa dilakukan secara teknis. Pas itu dari
Poltekkes mau dikirim ke Poltekkes Surabaya atau Poltekkes Malang gitu kan. Nah, ada acara pelatihan A, B, C, D ya ikut aja nanti mampir juga ke kami gitu ya. Jadi itu sementara mungkin yang bisa kita highlight. Selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak mendengar aspirasi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Toro, Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Dr. Kumboyono. Eh, kita lanjut. Ada Bu Laili, Bu Dr. Laili, Bu mau ada tambahan atau kita langsung masuk ke diskusi? Monggo Lagi. silakan langsung diskusi Oke. mawon. Oke, Nggih. oke. Oke, tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu Ibu oleh Bapak Kaprodi dan Bapak Kadep ya, bahwa Universitas Brawijaya Malang ada perkuliahan dengan cara hybrid learning, bahwa eh, nanti banyak perkuliahannya lewat online dan mungkin 1 bulan maksimal ya, atau 21 hari kah atau berapa, nanti silakan tawar menawar dengan di departemen ya, untuk di Malangnya begitu. Nah, silakan tentang bagaimana metode pembelajarannya tadi ya. Kalau untuk SKS-nya sudah dijelaskan ya. Kemudian berapa biaya perkuliahannya per semester, kemudian bagaimana metode tesisnya, kemudian eh, dan lain sebagainya, aplikasinya ya. Kalau di komunitas itu apa di puskesmas atau di masyarakat, dan kalau di rumah apa yang jiwa pasti di rumah sakit jiwa, eh, rumah sakit atau namanya rumah sakit khusus sekarang ya, Abipura di Jayapura begitu untuk pengambilnya. Nanti apakah yang bayarnya pasti dari fakultas begitu ya, yang untuk pembayaran aplikasi di rumah sakitnya atau bagaimana, agar lebih jelas apa dipersilakan untuk bertanya kepada pihak-pihak Universitas Brawijaya Malang dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Silakan Bapak Ibu, dipersilakan untuk berdiskusi. Siapa yang mau bertanya duluan? Ya, silakan yang mau bertanya. Ibu Narti mau bertanya. Ibu Sapta, kemarin katanya mau bertanya-tanya agar lebih jelas. Tuh, kencang sekali. Bentar, dulu. Halo Bapak Ibu, silakan bertanya. Izin Pak mau tanya. Bu Oci. Ya, Hamid mau bertanya, Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terhormat Direktur Pasca Sarjana dan rekan-rekan, izin mau tanya untuk terkait perkuliahan sistemnya itu apakah setiap hari atau nanti ditentukan dengan jam? Nah, jamnya itu ketika dari pagi sampai sore atau sampai malam. Untuk akan berhubung terkait waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur ya, maksudnya untuk posisi saya sekarang di Merauke, sepertinya nanti ada beberapa waktu yang harus disepakati. Yang kedua, untuk tesis Pak. Nah, tesisnya ini apakah kita harus menggunakan sesuai dengan apa ya, kerja Pak, maksudnya kan ada beberapa teman-teman yang sudah bekerja di rumah sakit dan di lahan praktek atau di puskesmas, apakah ada keringanan tersendiri untuk program penyelesaian tesis seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hamid ya. Jadi yang pertama untuk perkuliahan itu kita selenggarakan mulai jam 1 waktu Indonesia Barat, Pak Hamid ya. Jadi kalau jam 1 waktu Indonesia Barat berarti kalau di Papua Jam jam 13, jam 3, 15. jam 3 atau Enggak, 15. aman. Itu 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 yang pertama. Kemudian tadi kalau misalnya memang karena ini kan nanti kelas kerjasama ya. Siap, Ya, siap. kalau misalnya nanti bisa di blok itu boleh juga. Jadi misalnya teman-teman dari sana misalnya mau ke Malang misalnya
satu minggu misalnya. Ya nanti kita kita fasilitasi selama satu minggu itu mungkin dari apa kalau semuanya ya kalau kalau Ya, di semuanya full datang kan begitu ya Pak ya. kumpulkan itu Ya, misalnya berapa kali pertemuan dan seterusnya gitu loh. Itu bisa kita lakukan. ya, Tapi secara kalau misalnya teknisnya begitu. ya, ya, itu seperti itulah Pak Hamid ya terkait dengan perkuliahan. Jadi kalau perkuliahan itu kita kita mulai jam jam satu siang. Kemudian tadi kalau misalnya memang mau barengan, misalnya kalian ini ada kelas sama, misalnya mau bareng satu minggu, ya nanti selama satu minggu itu kita kita fasilitasi untuk perkuliahannya berapa berapa kali gitu. Sehingga Beragam nanti pertemuan. pas pulang ya sisanya kita lakukan secara secara online. Itu kemudian terkait dengan tesis itu bisa topiknya bisa dari tempat kerja masing-masing itu malah lebih baik kan. Siap-siap. Kan, eh, eh, kan pasti teman-teman di puskesmas, teman-teman yang di rumah sakit itu kan tahu kira-kira permasalahannya yang ada di tempat kerja seperti apa, yaitu kita lakukan penelitian gitu loh. Sehingga harapannya tidak tidak terlalu banyak me, apa ya menyita waktu lah terkait dengan penyelesaian tesisnya. Mungkin itu Pak Rohman. Mungkin ada tambahan Pak Pak Kadep. Kadep. Ya mungkin. Mm-mm. Pak Saya Dokter. rasa itu sudah disampaikan secara gamblang ya. Nah, selama saudara tidak bisa diblok atau belum memungkinkan diblok, nanti itu secara online itu pada intinya ya. Itu. Oke, baik. Ya, tadi ya saya menambahkan sedikit Hamid bahwa tadi nanti kalau apa tesisnya yaitu sesuai dengan di tempatnya masing-masing dan yang penting ada fenomena-fenomena atau masalah yang harus diatasi dari apa, tempat kerja masing-masing tersebut. Kalau di jiwa, di komunitas-komunitas, di medical bedah sesuai dengan peminatannya Bapak Ibu semuanya khususnya seperti itu. Jadi kan tadi matching ya sesuai dengan peminatannya Bapak Ibu gitu. Tadi ya untuk perkuliahan tadi sudah lebih enak sekali bahwa Bapak Ibu bisa seminggu atau 2 minggu di sana selesai. Yang penting perkuliahan dari pagi. Kalau tadi sama-sama datang, kemudian dalam seminggu mau dipulkan dari pagi sampai sore di sananya di Brawijaya Malangnya begitu. Jadi nggak butuh waktu lama dalam setiap semesternya datang di sana begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Kaprodi. Kan lebih fleksibel lagi tuh, lebih enak ya. Jadi teman-teman masih bisa tetap TPP, gaji lain sebagainya itu aman begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Kumboyono juga bahwa pas saat ada perjalanan dinas kah ke Malang atau ke Jakarta kan bisa mampir ke Malang begitu bagaimana tuh. Eh, Tapi lebih enaknya memang tadi bahwa sama-sama satu tema satu peminatan langsung datang bersama janjian langsung ke sana bisa seminggu atau 2 minggu diselesaikan begitu ya. Sip. Ada lagi yang bertanya bagus sekali pertanyaan dari Ines Hamid. Bu Sabto mungkin ada pertanyaan tentang pembiayaan dan lain sebagainya. Ibu Narti katanya mana Bu Narti? Iya, Oh, izin oh ya dari Pak. Bu Nur Fatimur Rosida dulu. Oke siap. Silakan. Ya, ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, izin Pak, mau menanyakan lebih detail lagi terkait yang tadi Pak. Perkuliahan kan sistem hybrid. Mm, Kemudian tadi sempat disampaikan bahwa nanti misalnya 1 minggu berada di Malang seperti itu Pak. Nah, untuk waktunya itu maksudnya dalam 3 atau 4 semester ini tuh berapa kali untuk perkuliahan secara offline seperti itu Pak. Dan waktunya mungkin untuk semester 1 itu kan ada 4 semester. Apakah itu nanti setiap semester ada perkuliahan offline atau hanya berapa kali saja begitu Pak? Begini. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya sih untuk perkuliahan itu fullnya hanya 2 semester ya, Bu Nur Fatimatur ya. Karena kan yang di semester 3 itu adalah aplikasi sama publikasi. Jadi di semester 3 itu sebenarnya sih tidak ada perkuliahan tatap muka. Jadi yang fullnya itu sebenarnya sih di 2 semester awal. Di semester 3 itu ya tadi mata kuliah aplikasi. Jadi nanti kalau misalnya di jiwa, nanti mungkin di rumah sakit jiwa, kalau misalnya tadi komunitas mungkin nanti di puskesmas dan seterusnya lah. Itu di semester 3.
Sama satu lagi mata kuliah publikasi. Publikasi itu ya sambil sambil Jalan ya. nggak tatap muka lah. Karena lebih banyak ke arah mandiri kan itu sebenarnya kalau yang publikasi. Seperti itu. Kalau semester 4 itu ya kita fasilitasi kalau misalnya memang tadi tesisnya belum selesai di semester 3 itu ya bisa diselesaikan di semester 4. Di semester 4 juga sebenarnya sih tidak ada perkuliahan ya. Seperti itu. Nah, harapannya tadi di setiap semester itu sih harapannya sih ya ya pernah ke Malang gitu loh. Iya, Mengenai tadi berapa kalinya ya nanti bisa kita kita eh, diatur nantinya. kondisikan lah ya diatur itunya ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya sih secara garis besar perkuliahan tatap mukanya itu hanya 2 semester sebenarnya. Iya, oh, dari semester ya tetap Eh, mukanya. Oke. enggak, dua semester sebenarnya. Siap, Mata siap. kuliah kan dua semester karena di semester 3 itu kan mata kuliah aplikasi sama publikasi Oh, siap. Nah, itu sama kan sama lebih tesis jelasnya. sama tesis. Oke, baik. Nanti semester 4 itu kita fasilitasi kalau misalnya tadi tesisnya nggak selesai ya kita fasilitasi sampai semester 4 gitu. Iya. Seperti itu sih sebenarnya Pak Iya. Rahman. Pak, boleh Kemudian boleh bertanya lagi, Pak? Ya. boleh. Bu Nur Eh, Fatima itu peminatan di mana nih? Ini orang dari Akbar Martin ini Pak. Jadi kalau ada dari rumah sakit Martin ini juga bisa di situ prakteknya. Kalau ambil Gadar, ambil KIB bisa di situ di rumah sakitnya. Gitu. Jadi tadi kan sudah disampaikan Pak izin untuk perkuliahan Ukraina itu selama 2 semester. Untuk nanti proses tesisnya itu Bapak izin untuk pembimbingan, kemudian untuk ujian proposalnya. Nah, itu apakah dilakukan secara online juga atau secara offline gitu Bapak? Oke, untuk ujian proposal, ujian seminar hasil, sama proses bimbingan itu kita fasilitasi secara online ya, Bu Nur Fatimatur ya. Tapi untuk yang tertutup itu secara offline harus 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 luring untuk yang tertutup ya. Seperti itu, Bu Nur. Izin Bapak, untuk ini Pak, kan tadi untuk peminatan Bapak izin. Nah, untuk peminatan kan kebetulan kami minatnya di Dadar izin Pak. Nah, tapi apakah nanti itu harus minimal kuota atau seperti apa baru boleh dibuka untuk peminatan tersebut Bapak izin? Oke, mungkin ini untuk bisa memudahkan tadi ya, untuk memudahkan pengelolaan itu yang minimal ada 6 Bu Nur ya. Ada enam orang untuk yang peminatan itu ya. Jadi nanti akan lebih mudah untuk kita kita kelola terkait dengan tadi misalnya mau diblok untuk peminatannya itu kan akan lebih mudah kalau misalnya ada 6 orang. Seperti itu Bu Nur. Ya Bapak, terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oh ya Pak izin, untuk publikasinya itu di minimal di Sinta berapa ya? Izin supaya mereka juga siap-siap begitu. Publikasi tesisnya Oke, untuk gitu. untuk di Sinta 2 Pak Rohman. Oke, Tapi kalau misalnya itu bisa Sinta 3 yang sudah doa J. duduk aja ya. Kita fasilitasi ya. Siap-siap. Untuk yang Sinta 3. Oke, baik. Itu ya masih muda ya, masih enak untuk publikasinya Sinta 2 ataupun Sinta 3 begitu Bapak Ibu. Sekarang kan wajib apa publikasi kalau S2 itu ya. Semua kampus seperti itu. Oke. Silakan ada yang mau bertanya lagi selain Ibu Nur Fatimur Rosyida dan Pak Nes Hamid, Ibu Sunarti? Ya, Iya, silakan. ya, izin Bapak, maaf, maaf ya Pak, saya off cam, soalnya lagi di jalan. Ya, izin Bapak bertanya, mungkin dari tadi kita belum ada gambaran ya Pak terkait biaya perkuliahan eh, di UB untuk S2-nya. Mungkin Bapak ada gambaran gitu Pak, terus apakah biaya kuliahnya itu UKT atau ada uang biaya tambahan lain-lainnya sampai kami lulus? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Oke, Itu dulu Pak. langsung ke Pak Rohman ya. Siap. Oke, Silakan terima Pak. kasih Bu Narti ya. Jadi di kita itu sistemnya adalah UKT Bu Narti ya.
Jadi untuk kelas kerjasama nanti 13,5 juta, 13,5, 13,5 13 juta, juta 500 ya, begitu ya. 13 juta 500 ya Mm, untuk. Jadi nanti nggak ada sumbangan lain itu ya, SIPP ya. dan segala macam itu sudah include di UKT. Nah, kemudian terkait dengan tadi misalnya tesis, ya kalau terkait dengan misalnya butuh untuk melakukan penelitian, yaitu tidak tidak termasuk UKT ya, Ya. Bu Narti ya. Kemudian terkait dengan aplikasi yang difasilitasi oleh UKT itu adalah terkait dengan biaya yang dari rumah sakit, misalnya Iya. perizinan segala macam itu. Tapi terkait dengan mungkin inovasi yang mau dikembangkan oleh mahasiswa segala macam, yaitu tidak Iya. termasuk UKT. Seperti itu Bu Narti ya. Jadi 13,5 juta untuk per semesternya. Iya baik Pak, terima kasih. Izin bertanya lagi Pak. Oke, boleh. Ini kan untuk peminatan ya Pak. Itu maksimalnya 6 orang yang dari Papua atau dicampur ya Pak? Dengan Tadi yang agar nanti bisa memudahkan untuk yang kalau misalnya mau blok tadi ya, Iya, itu harapannya sih nanti bisa minimal ada 6 minimalnya 6 yang dari 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 Papua. dari kami yang grup ya. Iya, Maksudnya sehingga nanti kan Papua itu seluruh Papua begitu ya Pak, dari Sorong kan, dari Seluruh Papua ujung iya ya, iya ujung iya ya. seperti iya itu. iya Dari minimal 6. Enam tengah Sehingga, gitu. ya. sehingga nanti kan kalau misalnya mau kita bikin kelas blok untuk peminatan itu akan lebih mudah gitu loh. Iya. Siap Karena Pak. Pendukung. karena Iya ya. karena kalau karena kalau misalnya yang dari reguler itu kan dia ikut perkuliahan yang tidak di blok Siap, siap. seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih Pak informasinya. Baik Pak, mungkin itu saja dulu saat ini. Oke, baik ya. Jelas bahwa tadi pembayarannya 13.500 per semester, itu UKT ya, nggak ada pungutan lain. Kemudian kalau aplikasi, nanti yang dibayarkan untuk rumah sakitnya yaitu adalah dari Universitas Brawijaya Malang itu sendiri. Kemudian kalau ada inovasi, ininya berarti itu ditanggung oleh si mahasiswanya itu sendiri. Ya, kemudian kalau apa penelitian pasti kan kita tanggung sendiri, kita saja begitu semuanya ya, yang untuk penelitian di mananya begitu ya, itu mahasiswa yang tanggung. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke ya Pak, untuk syarat TOEFL atau TPA itu bagaimana? Kalau menurut saya itu, kalau ya silakan Bapak jawab dulu, silakan. Kalau ada syarat TOEFL TPA-nya itu minimal berapa kalau lulus begitu Pak, izin. Iya, dari kampus itu minimal 480 Pak Rohman ya. Silakan ya, siap. Iya, jadi kalau misalnya memang belum memiliki sertifikat itu, Mm-mm. maka nanti bisa ikut ujian yang diselenggarakan oleh kampus gitu ya. Siap. Jadi boleh Tapi kalau TPA misalnya Bappenas kah begitu? TPA iya iya Bappenas, iya kemudian boleh TOEFL-nya boleh TOEFL boleh ITP begitu kah atau boleh bagaimana? boleh boleh iya boleh. Oh, siap. Itu sebagai syarat juga untuk nanti maju hasil penelitian Tertutup. atau maju proposal Kak, begitu Iya Pak? iya Nah, itu ya. tertutup. Heeh. Ya, tujuan tertutup. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Ibu Erni, ini orang dari Bu Magdalena kayaknya itu udah mau ngomong itu Magdalena. Pak Rohman. Oh. Mana Bu Magdalena Yaflian ya? Mau bertanya. Izin? Tapi nggak ada mikrofonnya, nggak ada suaranya. Ayo Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Bu Lucia Wamang ini biasanya vokal tapi lagi sibuk. Ibu Renti, Bu Rosma, Bu Rianti, silakan ya. Enak, saya tegaskan lagi bahwa tadi perkuliahannya kalau di apa Malangnya blok bisa seminggu atau 2 minggu ya, tergantung kesepakatan Bapak Ibu, kan di fullkan begitu. Kemudian aplikasinya di tempatnya masing-masing ya. Nanti kalau ada butuh apa
MOU ya ataupun butuh SK yang namanya apa pembelajaran hybrid learningnya pasti fakultas maupun universitas akan memfasilitasi. Begitu ya Pak ya, Jin. Ada lagi mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Mungkin Wih, tadi ya Pak Roman ya. Jadi kita bukan PJJ ya, bukan iya pendidikan bukan jarak jauh. pendidikan jarak jauh bukan, tapi namanya Iya, hybrid learning itu beda hanya beda hanya sekali. oke oke. Kalau BJJ itu hanya universitas terbuka UT yang sudah ada secara nasional yang melakukan begitu. Iya harus ada izinnya sendiri. Iya, Kalau harus ada izin hybrid sendiri. itu kan tetap izinnya tetap prodi yang lama, tapi pembelajarannya itu menggunakan hybrid learning. Siap begitu. Karena ada beberapa nanyakan itu yang dari BKD katanya PJJ. Jadi kalau misalnya PJJ emang kita nggak ada izin untuk itu. Siap siap. Hmm. Yuk. Izin bertanya, Pak. Oh ya Bu Sabta silakan izin. Bersilakan Pak. Bu. Saya mau tanya untuk studi bandingnya itu pembiayaan seperti apa ya, Pak? Studi banding Ya, ada studi bandingnya ke luar negeri atau tidak ya, Pak? Kira-kira itu, Pak. nggak ada Bu Nggak Sabta. ada. Kalau kampus Oh, lain tidak ada. ada. Jadi enak aman toh. Oh ya, Jadi biaya aman. nggak membengkak begitu. Iya, Yang penting baik. Bu Nanti Sabta itu yang studi buka bandingnya badannya saja nanti biar gemuk. nanti Sudah gemuk, Pak. Sudah gemuk. Ya studi sudah, Pak. bandingnya Terima ke itu kasih. ke Papua Nugini ya Pak ya. Ya perbatasan Papua Nugini nih. Pinamo Terima saja di kasih, situ. Pak. Siap. Yang nggak ada ya. Atau ada opsional kalau Bapak Ibu ada yang pengen ke luar negeri, pas dosen ke luar negeri gitu bisa ikut. Tapi ya biaya sendiri. Iya sendiri. Ah, lagi efisiensi Pak, jadi nggak boleh jauh-jauh gitu. Siap. Ya, Oke, aman ya tadi makanya Bu. kita Tidak, Berapa? tidak ada ini ya, tidak ada studi banding kayak di kampus lain mungkin dari MKes dan sebagainya itu nggak ada kita seperti itu. Oke, mungkin ada Ibu Magdalena Yaflian mau bertanya, izin Ibu, Ya, persilakan. izin bertanya. Selamat Ibu, pagi untuk para mohon maaf, Ibu dosen dari mana ya? semuanya. Mohon maaf ini. Dari Fakfak. Oh siap, izin. Oke baik Bu. Ya, salam jumpa kembali dengan Ibu Ike. Oh, iya, Bu Ike, hai. Ini mau bertanya tentang bagaimana kita mau mengikuti kalau di Jayapura, Merauke itu kan merupakan rumah sakit provinsi. Kalau kami di daerah Fakfak itu kan rumah sakit daerah. Bagaimana izin kalau kita mau apakah aplikasi tipe gitu. rumah sakit kita, ya tipe rumah sakit kayak tipe D, apakah boleh jika peminatannya kalau medikal bedah boleh atau tidak, atau jiwa, sedangkan kalau di rumah sakit di daerah kami itu rumah sakit umum, belum ada rumah sakit jiwa. Kalau bedah ada, tapi kalau jiwanya tidak ada. Apakah itu solusinya bagaimana? Oke, ya. Sangat jelas sekali pertanyaan dari Ibu Magdalena ya. Jadi Pak izin dari pertanyaan beliau bahwa kan kami ini ada di ujung barat daya sana itu ada rumah sakit RSUD Fakfak. Mungkin tipenya masih D, tapi boleh nggak kalau mereka ambil aplikasinya waktu saat mereka KMB tetap di rumah sakitnya mereka begitu. Dan kalau jiwa emang jauh, jiwa itu hanya di rumah sakit RSUD khusus Jayapura, di Papua, di Abipura. Itu bagaimana solusinya izin, Pak? Gitu. Mungkin Apakah harus untuk ke Jayapura? jiwa, selama ini berbasis komunitas ya Bu Leli ya. Ada jiwa komunitas Untuk itu ya. aplikasinya ya, Iya. berbasis komunitas Bu Magdalena. Jadi mungkin nanti bisa lebih fleksibel kali ya untuk ambil aplikasinya ya. Oh iya, baik Pak. Kemudian untuk tadi yang KMB, RSUD-nya tipe apa? Tipe C. Tipe D, oke Pak. Tipe D. Tipe D. Tapi Mungkin pasiennya banyak Pak, karena saya pernah ke pasiennya sana banyak. itu Iya, pasien yang banyak. nggak apa-apa lah. Besar. Karena kan terkait dengan aplikasi itu Aman kan Bu, untuk Magdalena harus daftar ini. kasusnya aja kan Iya, ini ya. kasusnya banyak benar. Oh, iya. Begitu ya, aman Bu. Jadi Ya, ajak itu baik, Bu terima kasih. Bu Ria Bu Sakti Ike, yang di salam belakang itu. jumpa dosen saya Bu Ike itu. Ibu Ike. Bu Ika ada acara kayak nanti kayak Bu Magdalena. Double-double semua ini. Oke, siap.
Ya itu ada alumni juga tuh di sana berarti di Fakfak. Jadi silakan dari Fakfak juga bisa bergabung ya nanti tadi disesuaikan. Bu Angel, Bu Novita, silakan mau bertanya Rosma, Ibu Ian, silakan mau bertanya. Ibu Rianti dari Rumah Sakit Ramela. Bu Lucia, silakan Bu Lucia dari Izin, Puskesmas Asuka apa? Asuka apa? Ayuka, Ayuka, Kabupaten Mimika, ya, Provinsi silakan Bu. Papua. Oke, baik Bu. Izin Bapak, ini Pak Rohman itu dosen, jadi izin Pak, saya cuma mau bertanya, kita perkuliahan ini sistemnya bagaimana ya Pak? Apakah tugas belajar atau izin belajar? Nah, itu yang pertama. Kemudian masalah, nah di sini kan kami RSUD tipe C di sini, tipe C. Tipe B RSUD Mimika. Jadi di sini cuma jiwanya yang tidak ada, berarti kami harus di Jayapura kah atau bagaimana Pak? Kalau nanti prakteknya. Kemudian biaya semester per semester itu kira-kira apakah kami langsung pendaftaran pertama itu langsung kami untuk semester pertama atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Lucia ya. Nanti terkait dengan proses perizinan, mungkin kami tidak bisa menjawab ya karena itu kan dikaitkan dengan masing-masing institusi tempat asal ya. Mungkin nanti bisa konsultasikan ke BKD ya Bu Lucia ya terkait dengan proses perizinan dari tempat asalnya Bu Lucia ya. Kemudian selanjutnya tadi terkait dengan aplikasi tadi ya, mungkin tadi sudah disampaikan waktu Bu Magdalena ya, nanti bisa diambil di rumah sakitnya Bu Lucia atau nanti bisa berbasis masyarakat gitu ya, untuk yang jiwanya ya. Kemudian untuk UKT itu nanti bayarnya adalah per semester. Mungkin itu Bu Lucia ya. Iya siap Pak. Kalau izin lagi bertanya, kalau perkuliahan ini tatap mukanya berapa kali ya? Tatap muka, kemudian sistem apa namanya online-nya bagaimana Pak? Sistem Zoom. Oke, ya. Nanti apakah kita Ya untuk total pertemuan itu 16 kali pertemuan totalnya ya per semester, sudah termasuk ITS sama UAS. Nah, nanti terkait dengan tadi mungkin teknis perkuliahan, mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya Pak Roman ya. Siap. Nanti kita mulai untuk yang tatap muka itu kalau misalnya tadi online itu ya kita selenggarakan di jam 1 waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau misalnya tadi minimal ada 6, mungkin nanti tetap misalnya ya 1 minggu atau 2 minggu nanti di Malang ya kita nanti mata kuliah peminatan mungkin kita selesaikan gitu loh. Berapa kali pertemuan nanti sisanya kita lakukan mungkin itu ya. Terima kasih nanti Pak. bisa Soalnya kita iya Pak, izin Pak. Soalnya kita banyak sekali kesibukan karena puskesmas ini kan sekarang sudah BLUD, jadi banyak sekali kita pekerjaannya semakin banyak. Dia sering nggak? Semakin banyak, jadi terima kasih juga atas arahannya. Kita kan tidak tatap muka tatap muka setiap kali, tetapi ada waktu-waktu yang mungkin nanti oleh dosen begitu Pak. Izin Pak. Jadi ketika kita jam perkuliahannya ya Bu ya, yang jam perkuliahan untuk tatap muka untuk online-nya begitu ya Bu. Setiap hari apa Iya, begitu jadwalnya nanti. Iya Pak, iya. Oke Pak, terima kasih. Oke.
Ya, begitu. Tadi sudah dijelaskan dari awal oleh Pak Kaprodi bahwa perkuliahan di Malangnya bisa 1 sampai 2 minggu ya, tergantung kesepakatan nanti. Kemudian kalau aplikasinya, kalau Ibu Lucia ini ibaratnya kalau ambil di komunitas, kan kebetulan beliau ini kepala puskesmas. Bisa di puskesmasnya Ibu sendiri untuk mengambil aplikasinya begitu. Tadi kan sekarang sudah ILP ya, integrasi Iya, layanan Pak. primer. Iya, Jadi apa iya, bisa nggak usah, kalau ibu bukan prakteknya bukan ambil KMB ya nggak harus di rumah sakit. Kalau ibu ambil komunitas ya iya. berarti di puskesmasnya ibu atau di kampung di apa sekitaran wilayah kerja puskesmas Ayuka apa Ayuna kata apa itu namanya. Ayuka, 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 Pak. sorry, yes. Ayuka, Pak. Iya. Siap, Pak. Terima kasih informasinya. Baik. Bayarnya tadi ya Bu, per semesternya ada pendaftaran adalah 1 juta, kemudian UKT-nya adalah untuk kelas kerjasama itu 13.500.000 UKT. Jadi itu nggak ada biaya yang lain per semesternya. Kemudian Iya, Pak. masuknya itu ada paket TPA dengan TOEFL. Kalau ada TPA dari Bappenas Ibu sudah ada, berarti aman. Kalau belum, berarti nanti ujian online pakai TPA TOEFL yang diselenggarakan oleh UB Malang tersebut. Iya, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Siap-siap. Oke, izin. Ada lagi selain Ibu Lucia ada pertanyaan? Bu Pemiate ada pertanyaan? Izin, Saya iya, silakan lanjut. Iya, silakan bertanya. Eh, izin Bapak, saya bisa bertanya? Halo. Iya, silakan. Halo? Halo. Silakan. Iya, Boleh, Kak. Bapak, izin untuk untuk pendaftarannya ini dimulainya ganjil ini atau bisa ada nanti untuk genap? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk ganjil udah selesai Bu Narti, mungkin nanti Ada bisa di penutupan. semester genap ya. Oh, sudah penutupan ya Pak. Iya, Nanti berarti semester genap itu berarti kita buka bulan Oktober ya Bu Leli ya. Oh, Nanti pembukanya bulan Oktober perkuliahan, ya, Pak ya. betul Pak. Kuliahnya Februari ya, gitu Pak. perkuliahannya Februari. Oh, siap. Oh, begitu ya Pak. Oke. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kasih motivasi teman-teman yang lain. Ini hanya 6 ya per peminatan 6, nggak apa-apa. Kan kemarin ada 10 atau berapa. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu Izin, lain? selamat Oh, siang. selamat siang Bapak Kapus Asolokobal, Pak Melki Lokobal Ester Kepnas. Nah, dipersilakan ini dari Siap. Papua Pegunungan Pak. Tadi ada Papua Tengah, Papua Bardaya, Oke. semua bergabung. Lengkap Lengkap Pak itu. Rahmannya. Dipersilakan Bapak Melki. Ya, terima kasih. Izin mohon Buka maaf videonya saya coba. masuk. Kangen nggak lama nggak ketemu. Sebentar Oh, aja ya, Pak siap. Melki. Nanti boleh ditutup lagi. Ya, bisakah Bapak izin? Halo. Kamera belakang tuh. Oh, aduh, mohon maaf, saya kamera depan tidak bisa. Ini HP agak error jadi. Pak, aman-aman Pak. Ya. Kalau begitu putar. Ya, silakan bertanya Pak Melki. Iya, makanya saya sengaja tutup video karena HP ini masuk air tidak bisa kamera depan. Oke, siap. Aman. Dipersilakan bertanya Pak. Izin saya tutup kamera. Ini ada kegiatan di ada anak-anak PAUD, jadi minta maaf saya izin bertanya agak masuk agak sedikit pertengahan, jadi pertanyaan saya satu, apakah ini bisa izin belajar atau tugas belajar, Kak? Seperti itu. Oke, siap. Baik, mungkin itu saja Pak Romani. Terima kasih. Baik, ya terima kasih. Oke, tadi Pak
Kaprodi mengatakan bahwa itu tergantung dari apa Pemdanya atau Pemprovnya masing-masing. Jadi Pak, kalau masalah mau Bapak izin belajar ataupun tugas belajar itu kembali kepada individunya masing-masing. Beliau akan terima semuanya. Dalam artian yang penting Bapak mau izin belajar yang apa nanti supaya apa kenaikan pangkat dan golongannya bermasalah, yang penting ada SK tugas belajar ataupun izin belajarnya. Kami di UB Malang ini hanya fasilitasi yang penting tadi ada perkuliahannya adalah hybrid learning. Ada sewaktu-waktu setiap semesternya Bapak ke Malang kurang lebih 1 sampai 2 minggu tergantung nanti peminatan. Kalau komunitas Adana berarti bisa ke sana, kesepakatan dengan teman-teman bahwa kita datang ke sana selama 2 minggu atau 1 minggu pada tanggal sekian sampai sekian. Nah itu nanti sepakati dengan Kadep dengan Kaprodi begitu bagian akademiknya di sana Pak begitu. Itu untuk pemeringan gitu Pak. Jadi Bapak mau Baik. mengajukan ke Pemdanya itu ke Pemda Kabupaten Jayawijayanya mau izin belajar atau tugas belajar itu kembali ke Bapak begitu. Kan kalau biasanya eh, Pemda itu masih ada yang apa fleksibel begitu ya. Jadi tergantung bagaimana siasat Bapak supaya tetap apa TPP dan sebagainya itu nggak kepotong nggak begitu. Bisa untuk bayar Oke, kuliah gitu. baik, siap. Ya, Eh, dan kemudian hanya sudah 2 semester ya yang mungkin untuk apa pembelajaran ke sananya itu karena semester 3 itu ada aplikasi di tempatnya masing-masing. Begitu kalau Pak Melki di Puskesmas Solo Kobal berarti mau ambil komunitas sesuai dengan apa expertnya bidangnya di situ ya di komunitas tersebut begitu. Banyak bagus jadi fenomena fenomena tiap daerah ada yang berbeda-beda tadi sesuai dengan kearifan lokalnya daerah masing-masing begitu Pak. Itu malah oke, baik. memperkaya kita begitu izin. Terima kasih Sasu Ya, mengerti. Untuk selanjutnya, kalau siap. saya bingung berarti bisa tanya Pak Romani langsung toh. Siap bisa kalau itu. Saya kepanjangan tangan mereka sudah gampang. Iya nanti kalau Oke. siap. Baik, terima kasih. Ya, Sekian. terima kasih. Pak Joni Bintun dari Lani Jaya mau bergabung, mau bertanya silakan Pak Joni. Ini orang-orang andalan juga nih angkatan Starkapnes kami. Siap Pak, kalau saya aman. Aman ya. Lanjut lagi ya Pak Siap, Joni ya. siap. Pak Joni dari Puskesmas atau dari Rumah Sakit Lani Jaya nih? RSUD Tiom. Saya di Dinas Kesehatan Bapak. Oh, kasih tahu ke teman-teman yang lain ya. Kalau ada yang mau Siap, berminat, siap, nanti saya siap. kasih flyernya dan ini ya, pembiayaannya Siap. begitu. Oke. Jadi untuk tahun ajaran 2025-2026 untuk yang semester ganjil sudah penutupan dan tahun depan untuk di semester genap ya tahun 2025-2026 genap tapi penerimaan dimulai sudah di bulan Oktober begitu. Nanti kalau ada apa-apa boleh juga Pak Kaprodi bisa share playernya atau brosurnya di grup kelas kelas kerjasama rintisan tersebut begitu. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan, Ibu Angel, Bapak Glenn Huta Barat, Ibu Rianti, Ibu Laura. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri atau bagaimana nih? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kalau sudah cukup jelas, nanti saya akan apa? Izin Pak, Bisa kan? izin Pak. Katanya. Nanti kalau ada hal-hal yang ini nanti kita dapet saja Pak. Oke, baik, Kita siap. japri Pak Rohman. Ya, Ya, baik siap nanti. Pak. Nanti akan saya teruskan kepada Pak Kaprodi maupun ke Pak Kadep dan sebagainya. Oke, baik. Ya, baik. Pak izin bisa kita tutup kah kalau begitu? Oke, boleh. Pak Ya, Arman, baik. terima kasih banyak Ya, Bapak Ibu oke. semuanya. Oke. Ya, baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya Malang atas keluangan waktunya untuk mendengarkan pemaparan dari para petinggi di Fakultas Ilmu Kesehatan Brawijaya Malang.
Eh, Terima kasih juga Bapak Kaprodi, Bapak Kadep, Ibu Monep, semuanya eh, telah memberikan pencerahan kepada teman-teman NES kami di Papua secara umumnya begitu. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Shalom Bapak, selamat siang. Nanti akan Sehat saya selalu, share. ditunggu di Malang ya. Siap, Bapak. Ya. Izin, Le. Hmm. Izin keluar.